pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dalam rangka ulang tahun Kota Palembang, Wali Kota gencarkan program anti mager, dorong pejabat Pemkot hingga tingkat RT sering jalan kaki untuk pantau warga. Guna memperkuat pengawasan ketertiban dan juga keamanan pasar 16 Ilir, Diskominfo Palembang memasang 3 kamera pengawasan. Selamat pagi, itu Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Palembang untuk edisi hari ini, Selasa 17 Juni 2025, yang dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Delbawi, kita mulai dengan informasi yang pertama. Dalam rangka HUT ke-1342 Kota Palembang, Wali Kota Palembang gencarkan program anti mager, dorong pejabat pemerintah kota hingga tingkat RT sering jalan kaki untuk pantau warga. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-1342 Kota Palembang, Wali Kota Palembang Ratu Dewa meluncurkan program anti mager atau anti malas gerak yang ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, mulai dari tingkat RT, lurah, camat hingga para pejabat pemerintah Kota Palembang. Program ini tidak sekedar mengajak warga untuk berolahraga demi kesehatan, tetapi juga mendorong para aparatur pemerintahan agar lebih aktif turun langsung ke lapangan, memantau kondisi real masyarakat, serta menangani permasalahan di lingkungan masing-masing secara cepat dan tepat. Selain bertujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani masyarakat dan aparatur, inisiatif ini juga diyakini dapat membangun hubungan yang lebih dekat antara pemerintah dengan warganya. Teman-teman ya, jangan lupa pokoknya nanti mampir ke punya Bank Mandiri ya. Kenapa? Karena Bank Mandiri ini lagi ada promo. Jadi kalau kalian buka rekening online di Bank Mandiri, ya itu akan mendapatkan hadiah langsung. Jangan olahraga, mulai dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan sampai ke pemerintah kota. Artinya anti mager bidang olahraga maupun para pejabat kita untuk sering-sering jalan kaki melihat kondisi permasalahan masyarakat yang ada di Palembang. Pemerintah berharap kegiatan berjalan kaki keliling wilayah menjadi budaya baru yang melekat di semua jenjang pemerintahan di Palembang. Ratu Dewa juga menambahkan bahwa program anti mager ini akan dimulai dari lingkungan sekolah dasar, kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota. Dengan semangat HUT Palembang, pemerintah berharap gerakan ini menjadi langkah awal membangun budaya hidup sehat dan peduli lingkungan sosial. Pihaknya pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan peningkatan pelayanan publik. Selain itu, program anti mager ini diharapkan pula menjadi warisan positif bagi generasi Palembang berikutnya, sekaligus menandai semarak peringatan HUT Kota Palembang ke-1342 yang penuh semangat dan perubahan. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, anggota DPRD sekaligus tokoh masyarakat Kota Palembang, Mas Agus Saiful Fadli, menaruh harapan besar terhadap Kota Palembang yang tahun ini genap berusia 1342 tahun. Sebagai kota tertua kedua di Asia, Palembang diharapkan dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakatnya. Saiful mengatakan pendidikan dan kesehatan menjadi dua pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Pendidikan berkualitas dan terjangkau diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota. Begitu juga dengan bidang kesehatan, Saiful mengungkapkan masalah sulit akses kesehatan hingga saat ini masih dihadapi oleh warga. Harapannya pertama tentu kita kepengen program-program dari wali kota dan wakil wali kota ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Katanya pertama dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Sehingga masyarakat bisa mengakses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Kesehatan, masyarakat bisa mendapatkan hak sehatnya. Artinya tidak ada lagi masyarakat yang ketika berurusan dengan BPJS, mereka tidak mendapatkan haknya. Karena beberapa daerah, dan hari ini aku baru menerima masyarakat di daerah Kertapati yang mengajukan pengurusan Kartu Indonesia Sehat, KIS, kayak itu kan. Nah ini artinya PR ke depan menjamin kesehatan untuk masyarakat Kota Palembang ini masih menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Palembang. Saiful juga menyoroti masalah banjir dan macet yang masih menjadi momok di kawasan metropolitan seperti di Kota Palembang. Untuk itu dibutuhkan langkah konkret dengan perencanaan matang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar Kota Palembang menjadi kota yang elok, madani, aman, dan sejahtera. Berikut tanggapan serta harapan masyarakat. Saya Febri dari Demang. Selamat hari ulang tahun untuk Kota Palembang, kota yang kaya akan sejarah, budaya,
dan semangat perjuangan. Momentum bersejarah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus bersatu, mewujudkan Palembang berdaya, Palembang sejahtera. Sebuah cita-cita besar untuk membangun kota yang lebih tangguh, mandiri, dan makmur bagi seluruh warganya. Dengan semangat gotong royong dan inovasi, mari kita jaga warisan leluhur sekaligus bergerak maju menuju masa depan yang lebih gemilang bagi Palembang tercinta. Halo, saya Rani dari Palembang. Wah, nggak terasa ya, kota Palembang udah berusia 1342 tahun. Sebagai warga Palembang, saya bangga banget sama perkembangan kota ini. Sekarang makin banyak ruang terbuka, jalan makin rapi, dan UMKM juga makin tumbuh. Harapannya ke depan, Palembang bisa makin berdaya, masyarakatnya makin sejahtera, dan tetap jadi kota yang nyaman untuk semua orang. Selamat pagi, perkenalkan saya Audin dari Rambang. Sebagai kota bersejarah yang telah berdiri selama lebih dari 1 milenium, Palembang memiliki warisan budaya dan nilai kearifan lokal yang luar biasa. Dalam mewujudkan Palembang sejahtera, penting untuk menggabungkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi dengan pelestarian budaya. Kota ini bisa menjadi contoh bagaimana modernitas dan tradisi dapat berjalan beriringan sehingga pemberdayaan bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga tentang identitas dan kebanggaan sebagai warga Palembang. Sekian dari saya, terima kasih. Berdengar berikut kita dengarkan wawancara reporter Aditya Prianto membahas seputar HUT Kota Palembang. Baik, Bung Febri Alintani selaku budayawan Sumatera Selatan memperingati hari ulang tahun Kota Palembang. Diketahui bahwa artinya Kota Palembang merupakan kota tertua ini. Tanggapan kita seperti apa selaku budayawan, Bang Febri? Iya, Palembang kota tertua. Kalau dari 682 Masehi, berarti sekarang sudah 1343 ya? 43. Nah, tidak ada kota di Indonesia yang seumur itu. Kota tertua juga menunjukkan perjalanan yang panjang, perjalanan sejarah yang panjang. Dari mulai abad 7 sampai ke 13, satu periode Sriwijaya, terus masuk lagi ke periode kekosongan kekuasaan, masuk ke kerajaan dan Kesultanan Palembang Darussalam sehingga berakhir 1825 dan dikuasai oleh Belanda. Jadi berbagai macam periode dari sejarah itu tentu juga menunjukkan kekayaan atau keberagaman budaya yang ada di Palembang. Ya. Nah, dan hari ini kita kalau melihat dari panjangnya sejarah itu dan kalau lihat perkembangan, tampaknya memang belum signifikan ya, atau belum selaras antara umur dan kemudian perkembangan. Tetapi memang kita harus sadari di masa Republik ini, sejak masa otonomi lah baru kemudian terlihat daerah-daerah di Indonesia termasuk Palembang mulai bergeliat membangun. Nah, setelah otonomi kita melihat ada beberapa pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Misalnya ada Sport City di Jakabaring dan lain sebagainya. Ini sudah cukup bagus setelah reformasi. Nah, tetapi memang dari sisi lain sepertinya harus dikejar terus oleh pemerintah provinsi maupun kota. Sehingga menunjukkan kota yang tua, tidak sekedar tua, tapi juga memiliki menunjukkan banyak kekayaan keragaman budaya dan juga menunjukkan kemajuan baik secara ekonomi, sosial dan politik gitu. Baik. Terima kasih Bung Febri Alintani selaku budayawan Sumatera Selatan sudah bergabung bersama RRI pagi hari ini. Sehat selalu Bung Febri, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Guna memperkuat pengawasan ketertiban dan keamanan Pasar 16 Ilir, Diskominfo Palembang memasang 3 kamera pengawas di area parkir mobil, pos terpadu Satpol PP, dan simpang lorong pasar.
Lalu lintas manusia dan riuh aktivitas Pasar 16 Ilir Kota Palembang kini tak lagi luput dari pantauan. Mulai tanggal 14 Juni tahun 2025, 3 kamera pengawas terpasang di titik-titik strategis, area parkir mobil, pos terpadu Satpol PP, dan simpang lorong pasar. Sebelumnya, 1 kamera lebih dulu berjaga di dermaga 16 Ilir. Langkah ini diinisiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang sebagai upaya memperkuat pengawasan ketertiban dan keamanan pasar. Tak hanya memantau pergerakan, kamera juga merekam dinamika lingkungan dari urusan sampah hingga pedagang kaki lima yang melanggar batas berjualan. Kepala Diskominfo Kota Palembang Adi Jahri mengatakan, kamera tersebut bukan hanya untuk keamanan, tapi juga untuk menciptakan kawasan pasar yang lebih tertib dan nyaman. Ke depan, pengawasan visual tersebut akan diperluas ke sejumlah titik lain di kota. Diskominfo juga tengah menjalin kerjasama dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, dan Polrestabes Palembang untuk mengembangkan sistem pemantauan terpadu. Khusus yang di 16 ya, itu kita memantau perapian pasar dan memantau keamanan pasar 16 itu sendiri supaya pedagangnya, perapian pedagangnya yang jelas ke depan Pak Wali dan Pak Wali Kota maupun Sekda itu akan bisa memantau seluruh kegiatan. Mungkin dalam 1 bulan ini selesai semua karena memang semua proses pemasangan sekarang tiang dan sudah kita pasang dan tinggal narik listrik dan FO-nya aja. Bagi warga, kehadiran kamera tersebut sangatlah positif. Salah satu pedagang, Edi, mengatakan dengan adanya kamera tersebut setidaknya bisa bikin orang lebih hati-hati dan tertib. Ya, paling tidak istilah itu ada pencegahan. Nah, itu ada ada pengawasan. Bagus itu. Cuman kalau jabatan itu kalau ada terjadi hal yang diinginkan itu, jangan cuma neninya baik itu, kan? Hal senada juga diungkapkan Iksan, warga sekitar. Dengan pemasangan kamera tersebut sangatlah senang, akan lebih baik jika ada petugas di lapangan biar langsung ditindak kalau ada yang melanggar. So, banyak lagi lah CCTV-nya di seluruh kota itu. Apalagi di 16 ini kan kawan Grand Mall. Perlu nggak? Karena ini kan banyak wawang dari luar Palembang pasti. Arahan kemana, jadi peran petugas itu penting lah Kak buat ngarah ke pendatang baru yang datang di Palembang. Dengan dukungan teknologi dan keterlibatan masyarakat Kota Palembang menapaki harapan baru kota yang lebih aman, teratur, dan manusiawi. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Melalui penertiban kartu identitas pedagang, Perumda Pasar Palembang Jaya bersama pemerintah kota mulai membangun pondasi legalitas yang lebih kuat bagi pelaku usaha pasar. Melalui penerbitan kartu identitas pedagang atau KIP, Perumda Pasar Palembang Jaya bersama pemerintah kota Palembang mulai membangun fondasi legalitas yang lebih kuat bagi pelaku usaha pasar. Direktur Utama Perumda Pasar Palembang Jaya, Dedi Siswoyo menjelaskan, KIP yang kini mulai diterapkan di sejumlah pasar termasuk Pasar Padang Selasa, tak sekedar alat transaksi non-tunai. Lebih dari itu, kartu ini menjadi bentuk pengakuan resmi atas eksistensi pedagang yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan modern. Dengan adanya KIP, pedagang terdata resmi dan terlindung hak-haknya. Ini penting untuk memastikan mereka mendapatkan fasilitas dan juga perlakuan yang adil dalam pengelolaan pasar. Penggunaannya adalah sebagai pengganti karcis ya, yang harian, bulanan, dan tahunan. Kalau di Pasar Selasa sudah yang manual itu sudah kita berhentikan ya. Jadi benar-benar di Pasar Selasa itu sudah berubah digital semua. Penerbitan KIP sendiri merupakan implementasi Perda nomor 1 tahun 2021 yang mengatur sistem penerimaan non-tunai di seluruh pasar. Selama ini, pembayaran retribusi masih menggunakan karcis fisik yang rawan penyalahgunaan dan juga sulit dilacak. Perumda Pasar menargetkan 2.500 pedagang dari 20 pasar akan mengantongi KIP hingga akhir 2025. Sebuah langkah penting yang tidak hanya membenahi sistem, tapi juga memberi rasa aman bagi para penggerak roda ekonomi rakyat. Dari Jara Radio, Heru Rizky dari Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan karena dilihat dari persiapan sekarang tim JFC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita
Berita olahraga. Dari dunia olahraga, kejuaraan Best of the Best 2025 yang digelar di Palembang tidak sekedar menjadi ajang untuk teknik, tapi juga momentum strategis pembinaan atlet muda Sumatera Selatan menuju level nasional. Sebanyak 200 taekwondo dari 5 provinsi turut serta dalam kejuaraan ini, termasuk atlet-atlet muda dari berbagai dojang di Sumatera Selatan. Ketua ITF Sumsel M. Arief Gunawan menegaskan melalui kompetisi yang memperebutkan piala bergilir ITF Sumsel ini, para atlet muda ditempa dalam suasana pertandingan yang kompetitif dan penuh semangat. Menurutnya, cara ini adalah bagian dari proses pembibitan atlet jangka panjang. Sumsel sebagai tuan rumah memanfaatkan penuh kesempatan ini untuk mengukur sejauh mana pembinaan yang dilakukan di dojang-dojang lokal. Di lapangan atmosfer kompetitif terasa, tapi tetap dibalut dengan semangat sportivitas. Jadi target tahun ini kita ini adalah pemanasan sekaligus menetapkan hasil penyelesaian untuk Kepornas tahun 2025 ini yang akan diselenggarakan Juli nanti di NTB. Target kita ya lebih berhasil lagi dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu taekwondo ITF baru mendapatkan 1 perunggu. Ya, target kita lebih dari itu tahun ini. Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang pun ikut mendorong lahirnya lebih banyak atlet potensial melalui turnamen seperti ini. Dengan semangat regenerasi, kejuaraan Best of the Best 2025 menjadi cerminan keseriusan Sumsel dalam membina atlet sejak usia dini menuju prestasi yang lebih tinggi di pentas nasional. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, di antaranya. Dalam rangka HUT ke-1342 Kota Palembang, Wali Kota Palembang gencarkan program anti mager. Dorong pejabat pemerintah kota hingga tingkat RT sering jalan kaki untuk pantau warga. Guna memperkuat pengawasan ketertiban dan keamanan Pasar 16 Ilir, Diskominfo Palembang memasang 3 kamera pengawasan di area parkir mobil, pos terpadu, Satpol PP, dan simpang lorong pasar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa. Maju,